Diskusi yang digelar generasi muda Partai Golkar digeruduk orang tak dikenal, wartawan dipukul hingga dilempar kursi. Terkaitan dari istana nggak sih dalam munaslup ataupun pelengseran ketua umum Partai Golkar ini? Karena kalau yang kita dapat informasi, siapapun yang menjadi ketua umum Partai Golkar itu harus mendapatkan restu dari istana. Ya kalau istana saya kira jelas ya. Oke. Istana Dua menteri ya? Iya kalau istana. Tapi siapa istana itu kan nggak tunggal itu dulu kan. Kalau ini jelas anginnya dari istana kan. Dan oleh karena itu kelihatan sangat cepat membesarnya kan. Bersamaan dengan itu memang ada proses hukum juga yang tengah dihadapi oleh Pak Erlangga gitu. Kami ya, mending kita bertahan. Ya, kita bertahan. Kalau bubar semua, bos. Kalau tidak kita bertahan. Bukan di luar, posisinya bubar. Ya, kasih waktu 5 menit. Kalau bubar. Tapi Sudah, harus bubar. Sebenarnya itu untuk berpikir secara intelektual, tidak anarkis, dan apalagi ini mengatasnamakan AIBG. Dan tadi sempat disebutkan bahwa ini diarahkan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Saya merasa prihatin di tengah-tengah keprihatinan besar terkait dengan masalah elektabilitas, masalah korupsi yang ditimpa oleh Ketua Umum, tetapi ada pihak-pihak yang mengatasnamakan Ketua Umum membegal, mempersekusi forum diskusi terkait dengan penyelamatan Partai Golkar. Dan saya kira kedepannya kita akan menata lebih baik lagi supaya semua pihak publik bisa melihat mana yang tepat untuk kita melakukan langkah-langkah konstruktif dan perubahan di tengah-tengah partai. Karena Golkar ini partai lama dan sudah terstruktur dari pusat sampai ke bawah, kapanpun terjadi perubahan pimpinan itu tidak ada masalah. Karena ini sudah berjalan. Mereka itu hanya tunggu perintah ketua umum. Ketua umumnya ganti, mereka tidak ada masalah. Jadi nggak akan ada keributan? Tidak ada keributan. Nah selama ini Erlangga tidak melakukan apa-apa kepada daerah ke bawah. Jadi umpama ada perubahan, apalagi kalau opung yang terpilih atau balik, akan ada semangat baru. Dulu di era Orde Baru kita punya namanya karakter des, kader penggerak teritorial desa. Karena diimplementasikan dengan tantangan kekiniannya, maka dirubahlah menjadi badan saksi. Jadi kalau ya, tadi disampaikan, ya saya itu salah satu yang nyata saja, kita gampang saja gitu. Artinya maksud saya gini, saya sekaligus menjawab apa yang disampaikan oleh Bang Ridwan, bahwa kalau ada aktivitas keorganisasian yang dibangun, saya harus sampaikan bahwa ada. Dan ini kan gerakan sel di bawah kan nggak mesti harus kita publish. Jadi oleh karena itu kelihatan ya amat sangat serius, hanya dalam konteks 2-3 hari ini sudah langsung membesar karena begitu diutarakan pertama kali oleh Pak Lawrence, lalu disambut oleh Pak Luhut, kemudian juga oleh Bahlil, jadi ini barang. Ini persis seperti terjadi sebelumnya kalau kita flashback ya dengan kasus yang menimpa P3 kan. Hanya dalam ukuran berapa hari lama, ya, 1 minggu. Ya itu kejadian dan ternyata smooth gitu. Nah kenapa itu bisa terjadi? Ya karena besar dugaan kita karena anginnya memang dari istana. Gitu. Nah istana ini siapa? Ya sekarang yang kelihatan adalah Luhut Binsar Panjaitan, ada Bahlil, dan seterusnya. Karena keputusan yang mereka ambil itu akan melahirkan strategi kan. Kalau salah, hancur ini kok. Tapi kalau bagus, dia akan. Jadi Anda melihat bahwa Pak Luhut punya strong leadership ya? Kalau dari yang ada sekarang, Tapi kita lihat saja nanti bagaimana nanti mereka. Kita kan orang luar, saya kan nggak bisa apa-apa. Cuma saya kasih bayangan. Status hukumnya Pak Erlangga baik-baik saja. Apakah akan semudah itu, secepat itu? Kalau Pak Erlangga bilang saja tidak mungkin. Sangat tidak mudah. Dan hampir kecuali tidak mungkin. Pak Erlangga mengundurkan diri. Nah, ya itu lain itu. Hanya ada 2 institusi, yaitu DPP sendiri dan DPD 1. DPD 1 harus 2/3. Tidak sampai 2/3 tidak bisa. Jadi secara struktural partai sesuatu yang sangat sulit kalau hanya berjalan biasa-biasa saja. Dan mudah-mudahan Pak Erlangga aman-aman saja. Mungkin nggak 2 menterinya Pak Jokowi menyatakan maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar, kemudian mereka nggak izin sama Presiden. Pasti mereka izin dan udah dapat paling nggak dipersilahkan begitu ya? Ya itu kita nggak tahu. Nah apakah karena ini atas kemauan sendiri dari dua-duanya, Pak Luhut dan juga Bahlil gitu ya, atau itu karena pengetahuan Pak Jokowi, atau bahkan atas restu Pak Jokowi, kita nggak tahu. Ini tidak bisa kita baca sekarang, tapi kalau ini terus menggelinding, saya kira akan sangat mudah untuk mengaitkan apakah tanda kutip
Pak Jokowi berada di belakang semua skenario ini atau tidak. Saya dulu 8 tahun, 7 tahun yang lalu pada saat ada kemelut Pak Ical dengan Pak Agung Laksono yang akhirnya, mohon maaf saya harus bilang Pak Ical waktu itu mundur, saya pernah ngomong begini keras sekali saya dengan Pak Ical. Pak Ical jangan kalah, jangan mundur. Kalau Pak Ical kalah, akan ada Pak Ical lagi di Partai Golkar. Ini maksudnya apa? Artinya hari ini kita sudah ada kejadian Pak Novanto. Sekarang ada Pak Erlangga. Pertanyaannya, andaikan saya masuk ke dalam logika berpikir senior pasti akan terjadi lagi nanti ke depan. Pak Luhut apakah mungkin? Tanda tanya aja. Mungkin nggak Pak Luhut tidak dierlanggakan lagi? Oke. Acara diskusi yang digelar oleh Generasi Muda Partai Golkar atau GMPG bertajuk Selamatkan Partai Golkar di Resto Pulau 2 Senayan Jakarta Rabu 26 Juli 2023 secara tiba-tiba digeruduk oleh sekelompok orang tidak dikenal. Berdasarkan pantauan suara.com di lokasi, awalnya acara sedianya akan dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Namun secara tiba-tiba kelompok orang tak dikenal datang berkerumun lalu melakukan penggerudukan di lokasi acara. Terlihat mereka mencopot banner diskusi terlebih dahulu, kemudian coba merangsek masuk ke lokasi acara digelar. Kemudian wartawan yang meliput coba mengabadikan momen tersebut justru malah mendapatkan persekusi. Salah satu reporter CNN TV coba merekam kejadian dengan gawai atau handphonenya, namun handphone tersebut dirampas dan dilempar. Kemudian kameramen TV Kompas TV coba merekam kejadian lagi, namun orang tak dikenal tersebut menghampiri lalu memukul sebanyak 2 kali. Awak media yang meliput pun kemudian mengamankan diri di dalam ruangan. Tak berselang lama situasi kembali ricuh, masa kembali coba merangsek ke lokasi acara, namun lagi-lagi awak media yang meliput jadi sasaran. Masa melemparkan kursi besi ke arah awak media dan melakukan pengejaran. Situasi masih mencekam di lokasi, sejumlah massa masih bertahan. Diskusi rencananya dihadiri oleh politikus Golkar seperti Arya Sinulinga, Ridwan Hisham dan Max Richard